Halo, selamat pagi menuju siang. Bertemu kembali kita dalam acara yang biasanya kita tayangkan pada hari Minggu jam 11, yaitu acara Halo, apa kabar? Bersama saya, Rinaldo Bernardus dan Ricky Gerungan. ya, selama 1 jam ke depan kita akan bertegur sapa dengan para sahabat EAM semua yang sudah setia selalu menyaksikan kita seperti biasa. Dan pada hari ini ada sesuatu yang berbeda pula, karena kita akan ada wawancara ya. Iya, bukan wawancara sih, lebih tepatnya kita mendengarkan sedikit cerita ya, sebagai kesaksian dari satu keluarga yang cukup luar biasa betul sekali. Jadi, mari kita saksikan sama-sama, nanti kita akan ada wawancara yang bisa memberikan kita inspirasi dan pengalaman tentang jadi ini sebenarnya sih segmen baru dari Halo Apa Kabar. Iya. Jadi judul segmennya ini Inspiring Stories. Jadi Inspiring Stories ini kita mengundang sahabat-sahabat YHM untuk memberikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan. Apalagi ini Inspiring Stories ini temanya Inspiring Stories during pandemic ya, COVID-19. Iya. Jadi bagaimana keluarga-keluarga yang pernah berjuang melawan COVID-19 dan Tuhan memberikan mujizat. Karena mungkin saat ini juga ada keluarga-keluarga lain yang juga mungkin sedang merasakan ya, dan ini masih terus berlangsung ya COVID-19 ini ya. Walaupun tanggal 2 besok katanya sudah berakhir ya PPKM ya. Iya. Tapi belum tahu juga apa diperpanjang lagi. Itu dia. Kita kan tetap menaati peraturan pemerintah, apalagi protokol kesehatan kan tetap harus dijaga. Betul. Dan nanti ini banyak kisah cukup luar biasa ya, apalagi ini sangat menginspirasi kisah dari keluarga ini. Jadi bagi sahabat-sahabat EHM jangan kemana-mana. Tetap di channel kita, karena kita akan mengupas lebih lanjut lagi ya tentang keluarga spesial ini. Sebelumnya seperti biasa, Bro Ricky, kita akan menyapa. Kita akan ada bertegur sapa dengan sahabat EHM, para pemirsa yang selalu setia menyaksikan program kita. Tapi mungkin hari ini kita tidak bisa menyapa semuanya. Betul. Ya, karena jadi hanya sebagian saja ya. Karena ada keterbatasan juga ya. Karena kita dibatasi dengan kita akan mengetahui menggali tentang keluarga yang sudah mengalami COVID-19 ini ya. Oke, keluarga siapa itu nanti kita itu kita simpan ya. Itu buat nanti, karena pasti sahabat-sahabat EHM. Tapi mungkin udah lihat juga sih di flyer ya. Iya. Memang sudah diiklankan kan. Iya, betul. Oke, mungkin langsung mulai saja saya akan menegur yang bertegur sapa dengan sahabat EHM yang sudah menyapa kita nih di hari Jumat menuju masuk ke hari Sabat. Dan yang pertama ada keluarga ini dari akun ya. Dari akun keluarga Effort Umboh Piai yang sudah memberikan kita setia EHM ya, selalu menyaksikan program kita, selalu menyapa kita, dan dia memberikan icon bless yang berkati ya. Terima kasih. Dan juga ada akun atas nama Heni Lepar nih, Ibu Heni Lepar ya.
yang mengatakan menyapa kita pada hari Jumat memasuki Sabat itu Happy Sabat. Itu adalah ya biasalah sesama kita ya, kita mengucapkan Happy Iya. Sabat. Tapi Happy Terima Sabatnya kasih. ini lebih mungkin ke Ya, semua ya. ke semua Sahabat-sahabat sahabat HM HM juga. yang menyaksikan acara ini juga mungkin sudah membacanya juga ya waktu di Iya. hari Sabat. Dan juga ada akun atas nama Jane Wawo Poli yang juga menyapa kita dengan Happy Sabat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bertegur sapa dengan kita ya. Iya. Dan juga ada akun atas nama Arde Gandei Rumoroy. Ini seperti yang menyapa sahabat-sahabat setia HM ya, yang Iya, selalu betul, menyapa betul. kita. Juga memberikan ikonnya ya, Iya. Amin atau Blessed ya. Dan juga ada akun atas nama Jenny Asi Rumoroy. Wah, masih sama-sama satu fam nih, Rumoroy ya. Satu keluarga. Satu keluarga berarti ya. Bisa jadi adik atau kakak ya dalam Ya, rumah. terima kasih berarti sudah menyaksikan kita ya. Betul. Mengikuti program-program kita. Terima kasih dan juga memberikan ikon yang sama yaitu Amin atau Bless. Dan yang berikutnya ada Ibu Ivon Gerungan. Nah, kalau ini sih udah nggak asing sekali nih. Ah, itu kalau itu tante saya itu. Ya, masih dalam keluarga Amin juga ya. Iya. Yang memberikan juga sama icon Bless. Dan juga ada akun atas nama ini nih Ibu Sincejan Lalaki. Itu masih tante juga ya. Masih keluarga juga itu, masih bibi saya itu, tante Iya, juga iya, itu. iya. Dan juga ini akun atas nama Game AK Selatan. Selamat Sabat. Wah, ini kurang tahu nih. Baru. Baru. Ya, kita ucapkan Makanya, selamat bergabung ya. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk menyapa Betul. kita. Berarti ada kerinduan ya untuk menyapa sahabat-sahabat orang-orang yang Iya. sama-sama memperingati Dan kebetulan mungkin kalau ini karena kemarin pendeta dari Sekretaris Konferensi Jawa Timur ya yang berkhotbah ya. Oh ya betul, Iya. betul. Kemarin kebetulan Pak Kristiono Saryono Sarjono, ya, iya. Luar biasa sekali khotbah yang dibawakan ya. benar. Sekretaris Konferensi Jawa Timur ya. Iya. Jadi itu khotbahnya juga luar biasa menguatkan kita. Never give up. Never give up. Itu juga ada keterkaitan dengan COVID-19 Iya. ini ya. Karena memang itu sekarang ini COVID ini menjadi satu Momok yang sangat menakutkan. momok sangat menakutkan, tapi juga jangan Jadi ya, bikin janganlah itu dibikin jadi suatu momok yang menakutkan juga, Bro. Justru Jadi kemarin maksudnya- itu dibilang kita harus berserah pada Iya. Tuhan. Ya. Di tengah pencobaan ini, Hmm, pendeta katakan kan itu, jangan menyerahkan, never betul. give up. Never give up. Karena kita ini orang-orang percaya, kita punya Nah. Tuhan kan. Betul. Dan itu nanti sama halnya akan kita cari tahu ya Iya, tentang dan keluarga yang satu ini, yang pengalaman mereka. Pengalaman langsung ya. Iya loh Nah, itu, itu kisahnya mereka itu luar biasa. Seperti Nanti apa kita nanti akan ya? dengar langsung nanti. Oke. Dan mungkin saya akan membacakan dua lagi aja ya. Boleh. Yang sudah menyapa kita ada akun atas nama Novel Runtu Rambi yang mengatakan selamat sahabat. Ini baru. Terima kasih. Iya. Baru ya. Iya. Jadi kita mengucapkan juga selamat bergabung dengan AM Channel. Semoga bisa setia untuk menyaksikan program-program kita karena ya di dalam acara ini ya, kita selalu khususnya di Halo Apa Kabar ini ya. Ya, Kita selain akan kita menyapa, membacakan, kita memberikan informasi juga ya, informasi. informasi terkait. Dan juga mungkin dari saudara-saudari sendiri mungkin ada sesuatu yang ingin dibagikan Ya. seperti Talenta mungkin, talenta menyanyi. dan mungkin juga ada usaha Ya, misalnya kan betul sekali. Talenta memasak kalau itu. memasak ya. Kita bisa bantu untuk menyebarkan agar kita membantu sesama kita ya. Betul. Khususnya dalam pandemi ini ya, perekonomian karena ada banyak orang yang sudah kehilangan pekerjaannya ataupun gajinya dikurangi. Iya. Ya kan, yang saya dengar banyak yang terjadi hal seperti itu ya. Iya. Pada Karena rekan-rekan memang kita, teman-teman kita. Jadi, Pandemi COVID-19 ini dampaknya benar-benar melemahkan sektor ekonomi. betul. Jadi tidak hanya ekonomi juga sih, pendidikan juga banyak sih memang. Dan akhirnya semua sektor. semua sektor sampai akhirnya juga ke agama dan keimanan kita ya terdampak juga karena banyak. Tapi mungkin kita belum menyapa loh tadi mereka. Kita sapa dulu ya yang sudah disapa tadi ya. Oh Kita ya. ucapkan selamat minggu bekerja. Oh ya betul. Selamat menikmati hari Minggu Anda bersama Iya. keluarga. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan Anda, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya. Dan oke, Bro, silakan. Ya, dan sebenarnya masih banyak lagi sih yang sudah menyapa kita ya di hari Jumat ini. Saya lihat ada sampai 129 komentar Ya, sebenarnya. tapi Tapi hari ini kita mohon maaf sekali kita tidak bisa membacakan satu persatu nama-nama yang sudah menyapa kita. Tetapi percayalah, kita sangat berterima kasih kepada saudara semua yang sudah
meluangkan waktunya untuk memberikan komentar. Mungkin di lain hari kita bisa bacakan, tetapi hari ini karena kita Ya. ada sesuatu yang khusus ya kita mau bagikan, yaitu Betul. tentang pengalaman sebuah keluarga yang sudah melewati dampak dari COVID. Ya. Walaupun COVID-19 ini masih terus berlangsung ya, tapi mungkin kita bisa mengetahui langsung. Di segmen yang akan kita saksikan Ya. sekarang. Oke. Ada sedikit cuplikannya ya. Kita langsung masuk ke segmen ini aja. Oh ya, oke. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan saya Ricky Gerungan dalam segmen baru kita, Inspiring Stories. Dalam Mazmur 23 ayat 4, mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Seperti yang sahabat-sahabat THM ketahui, hampir 2 tahun ini, dunia digoncangkan dengan wabah virus yaitu COVID-19. Virus yang tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang kita kasihi, tetapi dampak dari pandemi ini bahkan telah melemahkan hampir seluruh sektor ekonomi, pendidikan, dan juga sosial, politik, dan bahkan berdampak pada kerohanian kita. Tidak sedikit gereja-gereja yang harus terpecah akibat berbedanya pandangan mengenai pandemi COVID-19 ini. Kami dari EHM Channel merasa terpanggil untuk saling menguatkan semua sahabat-sahabat EHM yang merasakan dampak dari pandemi COVID ini, melalui kesaksian nyata dari para sahabat-sahabat kita yang sudah mengalami bagaimana penyertaan Tuhan untuk mereka dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Memang terkadang kita tidak mengerti ya maksud Tuhan, tetapi percayalah jika kita setia, kita akan mengetahui maksud Tuhan tersebut pada saat kedatangan yang kedua kali. Pada episode yang perdana ini, saya akan berbincang-bincang sedikit dengan satu keluarga yang mengalami mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Mereka sekeluarga ini terjangkit virus COVID-19 dan puji Tuhan, kalau boleh saya katakan, wow, satu keluarga ini sembuh semuanya loh. Luar biasa. Jadi, untuk lebih jelasnya ya, kita saksikan saja profil mereka seperti apa. Yuk kita lihat profil mereka ini. Musuh yang tidak kasat mata. Mungkin ini sebutan yang tepat untuk coronavirus disease atau yang kita kenal dengan sebutan COVID-19. Virus yang saat ini menjadi momok yang sangat menakutkan. Tak hanya merenggut nyawa orang-orang yang kita kasihi, bahkan dampaknya telah melemahkan hampir seluruh sektor ekonomi, pendidikan, sosial, politik, dan bahkan sektor agama, yakni dalam kerohanian kita sebagai orang-orang percaya. COVID-19 bahkan menjadi penyebab perpecahan dalam beberapa gereja. Ia bisa menyerang siapa saja, penyebarannya masih meluas, dan banyaknya orang tanpa gejala membuat kita harus meningkatkan kewaspadaan. Tak ada yang tahu dari mana kita bisa terpapar. Sama halnya seperti yang dialami oleh keluarga Andri Ruskandi ketika COVID-19 menyerang keluarga mereka. Tidak hanya satu, tapi seluruh keluarga dinyatakan terpapar COVID-19. Bahkan Andri dan istrinya sendiri harus dilarikan ke rumah sakit Siloam untuk mendapatkan perawatan intensif. Kisah perjuangan keluarga Ruskandi melawan COVID-19 menjadi suatu kesaksian bagi orang-orang percaya bagaimana kuasa Tuhan menyertai mereka. Simak kisah luar biasa mereka dalam Inspiring People, penyintas COVID-19 bersama keluarga Andri Ruskandi. Baik, selamat pagi keluarga Ruskandi. Saat ini kita sudah terhubung dengan keluarga Ruskandi loh yang dari Jakarta. Selamat pagi mungkin keluarga Ruskandi. Mungkin aku panggilnya kakak atau abang ya? Iya, selamat pagi. Wah, baik. Selamat pagi, luar biasa sekali semangatnya ya. Jadi seperti yang sahabat-sahabat saya saksikan, keluarga ini sangat kompak loh. Bahkan aku dengar katanya dari tim kreatif usia pernikahan kakak sama abang ini sudah 24 tahun ya.
Iya, benar. Jadi sebentar 28 lagi udah November. mau celebrate Pernikahan silver perak. wedding ya kak? Udah lewat ya? Belum, nanti Wah, tanggal 28 November. oh 28, oh sebentar lagi berarti ya kak, wah luar biasa. Ini untuk kedua kalinya dong aku harus bilang, wow. Kak, aku boleh tahu nggak ya? Ini kan sekarang kan ada PPKM darurat ya. Kira-kira kesibukan dari kakak ini untuk situasi PPKM darurat ini apa aja ya? Mungkin dari Kak Andrinya dulu kali ya. Hmm. Iya, eh, saya tetap bekerja, kami tetap bekerja, walaupun mungkin tidak setiap hari. Jadi saya datang ke kantor seminggu 2 kali, itu hari Selasa dan hari Kamis. Hari yang lain work from home, dan setiap pagi pasti ada meeting gitu. Jadi kita bikin meeting harian tuh, daily meeting itu dari jam 9 sampai jam 10. Nah, karena saya kerja di perusahaan apa pertambangan ya, eh, kegiatan usahanya sendiri yaitu penambangannya sendiri itu ada di Morowali sana. Jadi kami perusahaan dagangnya, jadi kami hanya mengawasi pergerakan dari hasil tambang itu sendiri. Jadi buat kami yang kerja di kantor, yang di Jakarta, eh, bisa pekerjaan tersebut bisa dilakukan dari rumah. Apalagi kalau sudah memakai internet banking ya. Jadi semua transaksi pada dasarnya bisa dilakukan dari rumah, begitu. Oke, luar biasa. Berarti tetap aktivitasnya tetap ada ya kak ya, tetap kerja berarti ya. Seperti Biarpun, biasa. iya, iya. Karena ini berarti masuk dalam sektor penting ya kak. Jadi PPKM juga nggak terlalu di ini ya untuk sektor pertambangan berarti ya kak. Betul, betul. Perdagangannya kami, ya. Iya, jadi masuk dari sektor yang penting juga berarti ya. Kalau kamu di sendiri kegiatannya apa ya kak? Kalau untuk selama kegiatan PPKM ini kak? Kalau saya cuma sebagai ibu rumah tangga nih, saudara siapa? Ricky Gerungan, iya. Heeh. Nah, selain sebagai ibu rumah tangga ngurusin ngurusin keluarga, saya juga kegiatannya mengantar suami ke rumah sakit karena efek COVID itu dia masih terus harus kontrol. Karena pada saat dia kena COVID dia baru ketahuan ada penyakit lain gitu baru ketahuan yaitu diabetes. Heeh. Jadi Oh gitu ya. kontrol ke rumah sakit, terus anterin suami saya juga pergi ke kantor gitu. Wah luar Gitu biasa berarti kakak nungguin. ini. Jadi tetap ya kak walaupun iya. Ya ini kan sekarang lagi rame nih kak tentang vaksinasi ya. Apalagi dengar-dengar kan pemerintah kan mengadakan program percepatan vaksinasi gitu kan. Nah yang aku mau tanya nih sejauh ini untuk Kak Andri dan Kak Modi kira-kira untuk program vaksinasinya sudah seperti apa ya? Sudah selesai atau baru mau masuk tahap kedua mungkin? Oh, ini karena kami Iya. baru kena terpapar COVID kan bulan Maret. Jadi kalau Iya. untuk yang sudah pernah COVID itu harus Oh tunggu belum tiga boleh. bulan kan ya, baru dapat vaksin. Oh, Jadi oke. untuk saya pribadi, saya waktu itu divaksin pertama 29 Juni, baru dapat kemarin 29 Juli yang vaksin kedua. Nah, kalau Oh. suami karena dia pulangnya lebih belakangan, waktu dulu dia kena COVID, dia baru kena vaksin yang pertama. Jadi nanti vaksin Hmm. yang keduanya di tanggal 5 Agustus. Begitu. Oke. Ah, berarti ini Kak, kan aku mau tanya nih ada kan yang kita sering dengar ya tentang efek-efek samping dari vaksin. Katanya kan ada yang sampai kena demam atau ngantuk. Kira-kira kalau dari pengalaman kakak sendiri, dari Kak Andri dan Kak ini,
Kamu di kira-kira ada efek-efek samping yang dirasakan nggak dari vaksin ini? Kalau saya hari pertama ndak apa ndak terlalu berasa efeknya. Cuman hari kedua ya agak sedikit meriang begitu ya. Tetapi setelah itu sudah pulih kembali. Kalau saya nggak ada efeknya, Ricky. Oh, Malah enak nggak bobo, ada ya. enak makan. Oh, jadi kayak nambah ini ya kan. Ya, jadi berat badan naik sedikit. Oh, jadi berarti itu vaksin itu efeknya berbeda-beda ya untuk setiap orang berarti ya, Kak? Iya, benar. Mungkin pada Hmm. saat mau vaksin dia harus daya tahan tubuhnya diperbaiki dulu begitu. Jadi Oh, gitu ya, diituin betul sih. vitamin, tidur yang cukup malamnya gitu supaya pas besokannya vaksin, oh fit badannya. Iya, 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 betul betul sekali sekali. memang. saya lebih baik vaksinnya yang Sinovac saja. Jadi dia agak mild dia. Kalau yang Oh, iya. AstraZeneca dia lebih keras, walaupun nanti hasilnya juga lebih baik sih ya. Tapi kalau Hmm. untuk yang usia yang sudah agak banyak itu lebih baik yang Sinovac aja. Oh, berarti memang tipe vaksinnya ini memang berbeda-beda berarti ya, kayak. Jadi kayak untuk yang Sinovac mungkin untuk yang usia sudah di atas 50 kali ya. Ya, betul. Berarti yang masih muda-muda AstraZeneca berarti ya masih bisa dibilang cukup kuat lah untuk badan mereka berarti kan yang antibody Betul, mereka itu gitu pun ya. juga dia harus persiapan dulu dia sehari Iya. sebelumnya. Tapi Tapi waktu waktu mau mau vaksin itu vaksin itu berarti kan berarti kan ada ada pemeriksaan pemeriksaan juga ya juga ya kayak. kayak. Iya, diperiksa. Hmm. Diperiksa, apalagi untuk saya yang ada diabetesnya ya. Dia akan ditanya kadar gulanya berapa gitu. Kalau dia di Oh. atas 200, eh, dia nggak boleh divaksin. Oh Dia gitu. harus diturunin dulu kadar gulanya. Gitu. Hmm. Mereka Mereka ngecek Begitu ini juga juga berarti ya berarti ya Kak, Kak. dicek, di riwayat screening penyakit ya. dulu sebelum vaksin. Iya. Oh, Iya. Nah, kan Dan Wah, kita luar juga biasa. harus jujur itu ya waktu di screening itu. Karena Hmm. kalau kita nggak jujur, kondisi kita nggak fit, dan kemudian kita divaksin, makanya ada banyak orang yang setelah selesai divaksin, dia akhirnya menjadi positif, dan malah banyak yang kemudian meninggal. Itu takutnya dia nggak jujur ya. Dia sedang kurang sehat, Oh iya. apalagi kalau dapat jenis vaksinnya yang AstraZeneca, AstraZeneca. yang Iya. lebih keras lagi. Tuh. Hmm. Jadi jadi itu itu memang memang perlu perlu ya ya dalam dalam pemeriksaan pemeriksaan pertama pertama. pada saat screening itu memang kita yang mau divaksin itu memang harus benar-benar jujur ya untuk menyampaikan oh saya punya penyakit apa atau saya Saya punya punya penyakit penyakit bawaan bawaan gitu gitu kan ya kan ya kayak. kayak. iya Betul, benar, Ricky. betul. Hmm. Nah, Nah, ini ini Kak, Kak, pada pada awal-awal awal-awal corona corona masuk ke Indonesia ya pada bulan Maret 2020. Kan pada saat tahun-tahun 2020 lalu kan Kakak atau Abang kan pernah nggak terbayangkan bahwa satu keluarga ini akan terpapar virus COVID-19? Kita melihat semuanya pada kena gitu ya. Dan Oh. kita sudah mengantisipasi apa yang disarankan oleh pemerintah, ya kami lakukan. Kami memakai masker bila mana keluar, kami selalu cuci tangan di air yang mengalir, pakai hand sanitizer, mandi, kalau pulang ke rumah, ya itu terus kami lakukan. Seperti itu, Tapi Ini kan ini kan berarti antisipasi berarti Kak, kami. antisipasi antisipasi dari dari apa protokol kesehatan berarti ya Kak ya. Kalau dari segi medis pernah ada antisipasi nggak? Karena kan yang aku dengar dari tim kreatif anaknya kakak ini kan ada yang dokter ya dari medis ya. Pernah ada mungkin kayak apa saran dari anaknya atau gimana gitu? Ya, vitamin itu juga kami oh vitamin ya. konsumsi. Ya, makan vitamin. eh, Kemudian ada semacam obat ramuan juga, ramuan Nusantara ya dari kantor kita dibagiin itu untuk mencegah terkena gitu. Bahkan saya juga kami sekeluarga sempat sempat minum ivermectin waktu itu untuk pencegahan ya semacam itu. Biasa Kak.
Ini kalau boleh tahu kan, sampai akhirnya keluarga kakak ini kan terkena virus COVID-19 ya, terpapar itu di bulan Maret berarti ya kak? Iya, benar, di bulan Maret. Itu pada saat pemeriksaan swab ya? Jadi ceritanya begini, anak saya tuh kan selesai pendidikan SK, mau masuk ke koas, karena itunya di Samratulangi kan ya, Fakultas Kedokterannya. Jadi dia pending pending 1 semester. Nah, dia merasa kayak kok nggak ada kegiatan ya, coba saya akan magang di rumah sakit ya, Mam, boleh nggak gitu. Nah, saya dukung, akhirnya dia dapat di rumah sakit di Cikarang. Nah, pada waktu dia magang di sana, dia kebetulan eh, ditempatkan di tempat anak-anak kecil itu yang sakit COVID ya. Jadi dia kerja di isolasi di sana. Pas pulang dia bilang kayaknya aku akan kena karena makan di situ sehari-hari di situ. Nah, terus saya lihat badannya juga mulai panas naik turun. Terus saya langsung kayak kan curiga nih pertamanya, waduh jangan-jangan kamu kena COVID. Mama antar yuk ke cek antigen. Nah, waktu cek antigen tanggal 4 Maret itu dia negatif nih Ricky. Nah, terus saya kurang puas, besokannya dicek lagi PCR. PCR dia negatif juga. Akhirnya saya berani membawa anak saya pulang ke Jakarta ketemu sama papanya, adik-adiknya gitu ya. Nah, terus saya lihat kok badannya panasnya naik turun, nggak berubah-berubah. Sampai akhirnya pas hari Seninnya juga masih magang lagi di rumah sakit. Sempat ikut vaksin juga. Jadi waktu pas demamnya turun, saya ikutin vaksin. Nah, tapi panasnya naik turun. Dan sampai akhirnya tanggal 20 Maret itu, tanggal 19, orang gereja kami bilang, kakak, coba deh, kakak ini cek antigen lagi. Siapa tahu kena COVID. Nah, kami tuh nggak ada pikiran karena dicek PCR itu kita negatif gitu. Walaupun kita punya gejala seperti kayak badannya ngilu semua, batuk, terus mual. Nah, kita pikir itu seperti masuk angin biasa. Ternyata pas tanggal 20 Maret itu kita cek, ternyata kita berlima positif. Akhirnya saya langsung, karena saya punya komorbid asma ya, orang tua saya bilang, nggak usah lagi balik ke rumah, kamu langsung masuk ke Siloam, supaya cepat penanganannya, begitu. Jadi langsung masuk semua berlima di rumah sakit, tapi terpisah ya, yang suami dengan anak-anak di rumah sakit Hersa Bekasi itu pertamanya. Wah, luar biasa. Kak, tapi ada yang aku tangkap ini ya kak. Ini kan tadi yang anak yang pertama berarti yang pertama kali kena ya kak ya, yang terpapar ya. Dan katanya sempat divaksin ya kak ya? Iya, sempat divaksin. Sempat Yang divaksin. anak ya, kalau saya belum, karena Iya. dulu. Jadi sempat divaksin, tapi berarti ini vaksin ini bukan berarti bisa ini juga ya. Tetap kita juga harus menjaga protokol. Iya. Iya, betul. Wah, luar Iya. biasa. Dan kakak juga sepertinya udah tahu gejala-gejala dari COVID ya? Ya kan, karena suka dengerin berita dan kebetulan teman-teman gereja kami juga udah ada beberapa yang kena begitu. Dan kita tahu gejalanya seperti ini, tapi rata-rata mereka bisa melewatinya dengan mulus gitu. Jadi pertamanya saya tuh nggak ada rasa takut gitu. Iya. Ternyata pas ngerasain sendiri, aduh, setengah mati rasanya. Oke loh. Ya. Oh ya, silakan. Kita itu jaga prokes. Tapi itu untuk keluar gitu ya. Nah, kalau di dalam rumah, karena ini kan keluarga sendiri gitu ya. Nah, kita lebih bebas gitu. Kita nggak terlalu jaga prokes. Kalau di rumah kita lepas masker. Nah, seringkali kita kenanya itu di rumah gitu, dari keluarga sendiri gitu. Nah, itu yang kita kadang nggak bisa antisipasi gitu ya. Kita jaga-jaga di luar, tapi di dalam kita nggak jaga, kita akhirnya kena juga. Seperti itu. Wah, iya. Jadi kita betul sekali ya, seperti yang Kak Andri bilang, memang kita terlalu sering berjaga-jaga untuk yang di luar, tapi kita nggak tahu bahwa ternyata ini kan musuh yang tidak kasat mata ya. Virus ini kan kita nggak bisa lihat gitu, dan penyebarannya juga
cepat. Jadi kita nggak tahu ternyata dari lingkungan keluarga sendiri bisa jadi membawa berarti ya kayak. Ya, iya benar Ricky. Jadi kita lengah di situ ya, itu tuh jadi masuk virusnya. Iya, Iya, betul. Iya. Jadi oke, sahabat-sahabat THM mungkin penasaran ya, karena ada satu video yang sudah sempat direkam oleh keluarga Ruskandi pada saat mereka terpapar COVID-19. Bagaimana videonya? Yuk kita lihat cuplikan videonya. Keranda. Jadi memang sudah langsung ditutup ya Kak ya? Iya kan, untuk ya takut menyebar lah virusnya. Tadi sempat lihat juga di apa paru-parunya juga sempat memburuk ya Kak? Betul, karena saya terlambat seminggu. Terlambat untuk penanganan berarti ya? Betul, terlambat penanganan seminggu, jadi paru-paru sudah penuh dengan virus, sudah terbungkus oleh virus, sudah putih semuanya. Jadi memang dia menyerang organ pernafasan ya? Betul. Ini aku mau tanya ke Kak Kak Maudi Maudi nih. nih. Kan bagi penderita COVID, istilah komorbid atau penyakit bawaan ini kan yang paling berisiko tinggi ya. Karena tadi aku lihat ada Kak Maudi ini ternyata salah satu dari pasien COVID yang komorbid ya. Punya penyakit bawaannya asma gitu. Mm-mm. Nah, ini jujur nih Kak, pribadi ya, buat seorang penderita asma bisa sembuh dari COVID-19 ini benar-benar perjuangan yang nggak gampang loh Kak. Iya. Karena kan COVID itu kan dia memang ya itu menyerang organ pernafasan kita. Nah, bisa nggak Kakak share ke kita ya, kira-kira bagaimana bisa melalui semua pengobatan tersebut dan akhirnya sampai dikatakan bahwa Kakak ini pemenang gitu loh, bisa sembuh dari COVID-19. Ya, itu semua tidak terlepas dari kasih sayang Tuhan dan mujizat Tuhan buat diri saya pribadi ya. Karena pada waktu kena begitu, hati orang tua saya tuh juga khawatir gitu. Aduh, kamu punya asma. Tanpa kena COVID pun aja kamu udah setiap hari sesak ya. Karena saya tuh setiap hari sesak nafas harus pakai disemprot-semprot pakai obat asma begitu. Nah, tapi entah kenapa pada waktu saya kena COVID begitu, hati saya tuh untuk memikirkan yang aneh-aneh untuk diri saya tuh enggak gitu, enggak ada. Jadi kayak tenang aja. Kalau saya sesak, saya semprot, terus dokter juga selalu pasang saya ini apa oksigen selama 7 hari itu saya nggak lepas-lepas tuh 24 jam dikali 7 hari tuh terpasang terus pada saat sesak pakai obat semprot. Nah, yang malah saya khawatirkan tuh kondisi suami ya, karena dengar kabar, wah saturasi papa sudah tinggal 70, papa keadaannya memburuk. Di situ yang pikiran saya tuh kalut gitu. Nah, kebetulan puji Tuhan juga saturasi oksigen saya tuh nggak pernah anjlok begitu. Dia paling rendah 97. 98. Jadi selalu bagus keadaannya karena memang dari pertama terpapar COVID begitu, orang tua saya langsung cepat gitu membawa ke rumah sakit. Jadi nggak pulang lagi. Jadi cepat ditangani. Bagi saya rasa karena itu ya, jadi mungkin langsung bisa diatasi itu sakit itu gitu. Biasa berarti memang penanganan awal yang cepat ya Kak ya, itu memang perlu sekali ya. Iya, nggak pulang lagi. Jadi begitu tesnya positif, langsung masuk rumah sakit. Iya. Wah, luar biasa. Saya tambahkan Ricky ya. Oh iya. Jadi istri saya ini dia selain punya asma, dia juga punya MAH. Nah, jadi setiap obat yang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu mengalami penolakan. Jadi dia merasa kepalanya itu seperti dipukul gitu. Itu selalu muntah sehingga pernah beberapa kali sama perawat istri saya ini dikasih obatnya dibuang gitu. Tapi akhirnya ketahuan sama perawat gitu.
Kenapa dibuang itu? Nggak bisa nelen. Karena nggak bisa nelen, karena keluar lagi. Akhirnya perawat di rumah sakit sana itu Baik-baik. baik-baik gitu ya. Itu obat itu akhirnya digerus, digerus gitu, dan kemudian baru diminumkan, disuapkan. Jadi perawatnya itu kalau misalkan kita sering dengar gitu ya, di tempat lain itu perawat itu datang itu hanya sehari 2 kali gitu ya. Dan kemudian dokternya nggak mau datang, mereka melayani secara online, jadi hanya lewat fit call gitu. Nah kalau perawat di rumah sakit yang kami ini, itu dia hanya di seberang kami saja, jadi kami teriak gitu saja, perawat datang. Mereka berjaga 24 jam sehari. Jadi baik sekali, puji Puji Tuhan, Tuhan. kami mendapatkan rumah sakit dan perawat-perawat yang baik juga, sehingga kami boleh terjaga dan cepat pulih kondisi kami. Wah, luar biasa. Berarti memang Kalau boleh aku bilang, perawatnya perawatnya memang berarti memang benar-benar mendampingi pasien ya, Kak ya? Wah iya luar biasa seperti keluarga. Padahal kita waktu dirawat itu kan stres ya Ricky karena kita nggak Iya. ditungguin, nggak ada yang nungguin. Jadi waktu pertama datang tuh ya pasti pikiran tuh stres, nggak ada siapa-siapa, nggak bisa berbicara dengan siapa-siapa. Tapi puji Tuhan di rumah sakit kami itu perawat tuh seperti keluarga. Dia datang mendengarkan keluh kesah kita. Jadi nggak bukan untuk ngobatin doang atau untuk masuk-masukin infus atau obat. Dia pijitin, dia elus-elus, kita muntah juga dia dia layani begitu. Jadi emang benar-benar baik. Iya. Ini waktu sudah dikarantina berarti kan, Kak? Iya, sudah di rumah sakit ini. Udah dikarantina, diisolasi. Berarti Iya. memang, karena kan kalau tadi aku tangkap dari Kak Andri kan, ada beberapa rumah sakit ya kayaknya yang memang mereka hanya video call ya untuk dokter dan tenaga medisnya ya, tenaga kesehatan ya kan. Tapi Karena di rumah sakit yang Heeh. Karena di rumah sakit pertama tempat suami saya dan anak-anak saya dirawat, ya begitu, semuanya lewat online. Begitu. Nah, pas yang dirujuk, baru deh itu perawat-perawat dan dokternya luar biasa. wah, luar biasa sekali pengalaman kakak-kakak ini. Nah, ini ada satu pertanyaan ini yang aku tunggu-tunggu dari tadi nih. Ini untuk Kak Andri nih ya. Karena kan tadi kan kita lihat video yang tadi diputar itu kan kondisinya Kak Andri itu kan sempat drop ya. Dan bahkan paru-paru itu katanya sampai ketutup semua ya sama virus COVID-19. Dan harus sampai melalui proses pindah rumah sakit ya, akan dipindahkan ke rumah sakit Siloam ya. Iya, benar. Dan masuk ICU lagi ya katanya. Iya. Ini yang aku sering dengar ya, kalau udah masuk ICU kan katanya itu udah peluang untuk kesempatan itu kan udah 50-50 ya. Nah, kira-kira apa yang Kak Andri rasakan pada saat itu, pada saat mendengar kabar bahwa harus masuk ke ICU, harus mendapatkan perawatan intensif, dan apa yang bisa kakak bagikan sehingga kita bisa tahu gitu, maksudnya bisa gitu kakak bisa bertahan sampai sekarang gitu, bisa melewati semuanya gitu kan, itu kan suatu hal yang luar biasa gitu Kak. Ya, ini semuanya memang berkat Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak jaga, pasti kami sudah lewat pada waktu itu. Nah, jadi mengapa saya yang paling parah terkenanya begitu ya? Ya mungkin karena kondisi badan saya waktu itu sedang drop, sehingga saya kena paling parah. Apalagi usia saya juga paling banyak. Nah, kemudian kenapa saya lebih parah? Karena mungkin saya terlambat masuk. Jadi saya seminggu di rumah itu sendirian, panas sudah naik turun, masih tertunda gitu di rumah. Seandainya saya masuk lebih awal, tentunya kondisi saya belum memburuk. Jadi saya dengan istri ini terpisah waktu itu rumah sakitnya. Saya mintanya itu rumah sakit yang dekat rumah aja lah gitu, supaya kalau ada apa-apa keluarga itu bisa cepat bantu gitu. Jadi saya masuk rumah sakit yang dekat dengan rumah. Anak-anak saya 3 juga di rumah sakit yang dekat rumah ini. Sementara istri saya sudah masuk rumah sakit yang di Bekasi sana, di Jalan Sepanjang sana.
Nah, tetapi rupanya saturasi saya ini semakin memburuk gitu. Saturasi saya makin memburuk, turun ke 70, dan rumah sakit yang dekat rumah ini dia tidak punya unit ICU, sehingga akhirnya dirujuklah saya. Saya mau dirujuk ke Cikarang karena rumah sakit ini mungkin punya hubungan dengan Cikarang sana. Tapi saya tidak mau. Saya bilang, tolong saya dirujuk di rumah sakit yang istri saya aja gitu supaya kami jadi satu. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang di Jalan Bekasi itu tadi. Pakai ambulans rumah sakit yang pertama tadi itu, yang ada kerandanya tadi itu. Nah, kemudian setelah dicek dan memang saya kondisinya memburuk, saya masuk ke ICU langsung. Jadi saya di ICU selama 1 minggu. Nah, saya sebenarnya tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan apa gitu ya. Saya tenang saja gitu. Cuman yang saya agak takut itu disuntiknya itu apa? Berulang-ulang disuntik. Oh, kemudian pasang apa itu yang alat infus itu ya, dicari dicari di tangan, di dua tangan, tidak ketemu, akhirnya ketemu di paha ya, di dekat selangkangan sana. Dan itu apa tuh? Oh, itu seperti seperti laba-laba gitu ya. Jadi akan banyak sambungannya begitu, banyak sambungan untuk ke infus. Itu yang agak menakutkan. Selebihnya sih yang lain enggak kenapa-napa. Nah, jadi selama saya dirawat di ICU itu, saya dipasang oksigen yang besar itu, yang tekanannya tinggi itu, FNEC ya itu apa oksigennya itu bukan bukan yang ini, yang satunya lagi. Nah, yang itu. Nah, itu katanya untuk membersihkan paru-paru. Dan ternyata saya itu apa sudah mau ke arah kritis. Jadi rupanya COVID itu dia ada tiga ini apa tiga stage ya, ringan, berat, dan kemudian kritis. Nah, saya ini ada di tahap dari berat menuju ke kritis. Saya ditanya apakah ada teman yang punya golongan darah yang sama dengan saya yang sudah pernah kena COVID supaya bisa diambil plasmanya. Tetapi rupanya mencari plasma darah juga susah. Akhirnya dokter menyarankan sebuah obat, ya, sebuah obat infusan kecil gitu, namanya Atempra. Nah, saya akhirnya diinfus dengan Atempra itu, dan itu tidak di cover oleh BPJS ya. Itu harganya kalau nggak salah waktu itu antara 12 sampai 15 juta per ampul gitu. Nah, saya diinfus dengan itu. Kalau masih kurang nanti akan diinfus yang kedua. Dan puji Tuhan, setelah infusan yang pertama, saya membaik. Saya membaik. Puji Tuhan, Tuhan itu baik sekali. Dan setelah itu berangsur-angsur, saya membaik. Jadi saya kurang lebih 1 bulan di rumah sakit, 1 minggu itu ada di ICU. Luar biasa sekali, Kak. Jadi berarti memang sempat memasuki, apa ya, mau masuk ke tahap kritis ya, Kak? Iya. Tahap kritis itu obat yang masuk itu harganya sudah bukan 12-15 juta lagi. Tapi sekali masuk obat itu bisa seharga satu mobil Avanza. Jadi ada teman gitu yang juga punya teman yang sakit, jemaat Salemba sana itu mereka sudah habis hampir 300 juta itu yang tidak di-cover oleh BPJS ya. Karena ya itu tadi harga obat yang masuk dalam tubuhnya itu udah mahal sekali. Itu mengerikan sekali ya kalau dengar itu ya itu. Nah, ini kan tadi aku sempat dengar ya, Kak, katanya kan sempat karantinanya terpisah ya antara Kakak dan Kak Modik dengan anak-anak ya. Itu support dari keluarga itu kayak gimana, Kak, pada saat itu ya? Karena kan ini rumah sakit yang berbeda ya karantinanya. Ya, puji Tuhan ya Riki, kami mempunyai orang tua yang benar-benar perhatian ya. Mami papi saya tuh luar biasa gitu. Saya nggak bisa bayangin kalau nggak ada mereka ya. Pergi ke rumah sakit
yang di Bekasi, yang di Siloam sepanjang Jaya. Pergi lagi balik ngelihat anak-anak saya. Terus kedua, saya juga mempunyai adik-adik ipar, adik-adik saya juga yang luar biasa tuh ngurusin. Nah, juga orang-orang gereja kami, aduh luar biasa banget nih Ricky, memberikan dukungannya. Jadi anak-anak saya yang di rumah sakit, yang terpisah itu, mereka urusin. Bahkan sampai mereka tuh nggak makan makanan dari rumah sakit. Setiap pagi, siang, malam selalu dikirim makanan yang anak-anak itu bisa makan karena mereka tahu kalau pada COVID begini lidahnya nggak bisa merasa. Jadi setiap hari ditelepon, adek kalian mau makan apa? Gini biar kakak bawa gitu. Jadi orang-orang gereja itu bersatu padu gitu, mengirim semua sampai anak saya bilang, mama sepertinya kok makannya jadi enak-enak gitu ya, makan pagi, siang, malam semua terjamin. Dan bahkan kepada kami yang di Siloam juga dikirimin, mungkin kami nggak bisa makan, tapi kayak dikirimin Pampers, dikirimin kayak masker, minyak kayu putih, itu juga luar biasa dari saudara-saudara di gereja kami. Dan pada saat yang paling saya ngerasain itu ya Ricky, pada saat saya tuh anjlok ya down, karena kita tuh kalau ngelihat orang lain yang terkena, kita gampang sekali bilang semangat ya. Nah, yang penting kalian punya semangat, pasti cepat sembuh. Tapi begitu kita sendiri yang terkena, begitu untuk jadi semangat itu susah. Pikiran itu pasti berlari entah kemana gitu, memikirkan hal-hal yang enggak ya. Karena saya pun juga mengalami seperti itu. Udah di rumah sakit stres, terus mendengar kabar suami yang keadaannya selalu memburuk, saya juga menangis itu Ricky. Menangis dan saya bilang, mama, saya telepon mami saya, mam, gimana ini kalau sampai sesuatu terjadi kepada suami saya ini nggak punya pekerjaan apa-apa, saya cuma ibu rumah tangga, bagaimana anak-anak saya yang masih pada kuliah, tetapi ibu saya bilang, apa yang kamu pikirkan, itu yang akan terjadi, kamu tahu bahwa iman itu besar ya kuasanya, apa yang kamu ucapkan, itu yang terjadi, jadi tolong, kamu sebut terus setiap hari, suamiku sembuh, kami berlima sembuh, suatu saat akan berkumpul lagi berlima, pasti itu Tuhan akan bantu. Jangan dengar berita-berita yang menakutkan. Kamu mama kirimin headset, dengar, ini mama kirimin lagu-lagu pujian, firman Tuhan yang menguatkan, sehingga pikiran kamu juga selalu ke arah positif. Nah, mulai dari saat itu, saya jadi kayak timbul semangat ya. Bapak pendeta kami juga selalu mendoakan. Anak-anak saya pun sudah mama yang kuat. Saya percaya kita nanti berlima akan berkumpul mama. Kita nanti di ujungnya itu kita akan bersama-sama lagi. Jadi papa kondisinya sekarang seperti ini, itu mama jangan sedih. Karena justru papa itu sedang diobati untuk menjadi lebih sehat. Jadi saya tuh puji syukur karena saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa memberikan dukungan. Karena memang masa COVID ini yang paling diperlukan memang semangat ya. Ada saudara saya yang dia tidak semangat, dia takut, akhirnya dia jadi lewat begitu. Jadi memang pikiran yang positif, semangat yang tinggi, itu membantu banget mengatasi kita untuk melawan COVID ini. Begitu, Ricky. Mungkin ada dari Papi. Ya, udah. Luar biasa ya Kak. Ini memang kalau aku boleh ambil dua kata ya atau dua ayat dari Alkitab, mungkin Amsal ya. Iya. Hati yang gembira adalah hati yang manjur dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya benar sekali itu Ricky. Iya, support yang diberikan itu jadi memberikan semangat untuk kita ya Kak. Benar Ricky. Yang aku tangkap dari kamu ini Ibrani 11 ya Kak. Iman iya. Adalah dasar dari segala sesuatu ya yang kita percaya dan bukti dari yang tidak kita lihat ya. Wah, luar biasa memang. Memang kita sebagai orang percaya memang tetap harus berpegang kepada Tuhan ya, apapun yang terjadi. Benar. Walaupun itu sudah kayaknya aduh ini satu hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi kan bagi Tuhan tidak mungkin ya. Iya. Wah, dan mujizat itu kan ada lagu mujizat itu dekat di mulutmu. Jadi yang kita ucapkan itu doa. Jadi ucapkan yang baik-baik jadinya begitu. Sembuh, sehat, pasti bisa berkumpul begitu. Jadi itu yang akan terjadi gitu. Karena itu doa kita. Positive thinking berarti ya Kak ya. Ya, benar.
Karena kan kadang kita pada saat kita sudah sakit, kita selalu berpikiran yang negatif ya. Iya, pasti itu. Itu alamiah banget itu, Ricky. Iya. Pasti, Jadi iya. memang mengubah paradigma kita cara berpikir pada saat sakit itu perlu juga berarti ya. Iya. Iya, dan itu bukan suatu hal yang mudah sebenarnya, tapi memang harus kalau kita mau ini, iya. Luar biasa. Karena memang nggak gampang ya kan. Karena kondisi sudah drop ya, kondisi kita sudah sakit, otomatis kan pikiran juga akan terganggu ya. Iya benar, apalagi kita di rumah sakit, kita nggak ada siapa-siapa yang menemani, terus di depan kita teriak-teriak, yang di situ teriak-teriak, terus ada yang meninggal, itu mempengaruhi ini kita banget gitu. Waduh, udah meninggal yang di depan situ begitu. Jadi kayak apa? Tapi kita harus enggak, Tuhan pasti akan nunjukin mukjizatnya kepada saya pasti sehat. Padahal saya waktu dirawat itu juga begitu, nggak bisa makan, muntah-muntah terus gitu, nggak bisa tidur sama sekali juga sama seperti itu. Tetapi ibu saya selalu bilang, kamu coba rubah pikiranmu, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu ini ya, jangan cemas gitu. Coba kamu dengerin sesuatu yang lucu-lucu atau sesuatu yang positif, dengerin firman Tuhan, sehingga kamu gembira, hati yang gembira menaikkan imunmu begitu. Dan itu benar. Luar biasa berarti. Psikis juga diserang berarti ya Kak pada saat iya. Bukan fisik aja. Wah, luar biasa. Ini kan ada kata pepatah ya, badai pasti berlalu. Dan saat ini kan untuk keluarga Ruskandi kan sudah, ya boleh saya katakan, badai sudah berlalu ya untuk sekarang. Puji Tuhan. Jadi kalau boleh dirangkum dalam satu kalimat, kira-kira apa yang ingin kakak-kakak katakan gitu ya untuk mengenai COVID-19 ini Kak? Mungkin dari Kak Andri dulu ya. Ya, jadi yang namanya virus COVID ini tidak akan pernah hilang di dalam kehidupan kita. Ya sama seperti virus flu, ya influenza yang biasa. Itu tetap ada. Nah, yang penting kondisi tubuh kita ya yang harus dijaga. Imun kita lah yang harus dijaga. Dan semua orang di seluruh dunia kan sudah pernah kena flu gitu ya. Dan saya yakin yang namanya COVID-19 ini juga pasti akan mengenai ke semua orang. Oleh karena itu, maka kita harus menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan imun kita supaya kita kuat gitu bila mana kena, bila mana terkena. Makanya tadi makan makanan yang baik, tidur yang cukup, gitu ya. Itu semuanya untuk menjaga kekebalan tubuh kita, olahraga, dan juga tentunya berpikir yang positif. Juga apa yang diminta oleh pemerintah kita juga harus lakukan. Jadi kalau pemerintah sarankan untuk pakai masker, tetap dipakai. Untuk vaksinasi, lakukan vaksinasi. Kan banyak orang juga yang takut dan tidak mau divaksin ya. Nah, tetapi itu berguna untuk kita sama seperti anak-anak diimunisasi itu ya. Pada dasarnya kita ini juga sedang mengalami imunisasi massal. Virus yang sudah dilemahkan dimasukkan ke kita supaya terbentuk kekebalan tubuh kita. Dan pada saatnya nanti yang namanya obat COVID itu sama seperti obat flu biasa yang terjual bebas di mana-mana ya. Di Alfa, di Indomart itu nanti ke depan juga suatu saat akan seperti itu. Jadi kalau kita kena COVID begitu, oh biasa itu, hanya virus biasa gitu. Seperti itu. Kalau sudah terbiasa ya. Kalau dari Kak Modinya sendiri? Kalau dari saya, mungkin COVID bisa aja ya menyerang kita, menyerang tubuh kita. Tapi yang terpenting tuh semangat kita jangan sampai diserang gitu ya. Tetap harus semangat, memiliki hati yang gembira, dan banyak berdoa dan penyerahan sama Tuhan. Mujizatnya nyata. Luar biasa. Jadi pengalaman yang cukup luar biasa dari keluarga Ruskandi ya. Bagaimana mereka bisa melalui wabah COVID-19 ini ya. Bukan hanya satu loh, tapi satu keluarga ini diserang, terpapar oleh COVID-19, tapi iman dan semangat mereka itu yang tetap mereka pegang ya, sampai akhirnya mereka memberikan satu mujizat yang luar biasa, di mana satu keluarga ini bisa sembuh. Puji Tuhan. Baik, terima kasih sekali Kak. Kami dari HM Channel mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran dan kesediaan dari keluarga Andri Ruskandi yang begitu rendah hati untuk berbagi pengalaman. Dan saya percaya saat ini
Di luar sana masih banyak orang-orang yang sedang berjuang untuk bisa sembuh dari COVID-19. Yang saat ini mungkin sedang menjalani isolasi mandiri, yang harus terpisah dari keluarga, atau bahkan yang harus berpisah dari kekasih dari anggota keluarga kita untuk selama-lamanya. Percayalah, di atas segala sesuatunya, Tuhan kita lah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Ketika kita mesti diberikan kesehatan dan kemudahan dalam hidup, banyak-banyaklah bersyukur dan bermurah hatilah dalam membagi apapun yang Anda punya, karena percaya apa yang kita punya saat ini, itu semua hanyalah titipan Tuhan belaka. Suatu saat nanti kita akan bertanggungjawabkan semua itu kepada Tuhan saat Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Saya Ricky Berungan mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Dan Selamat Tuhan siang. memberkati. Selamat siang, Ricky. Selamat siang, Kak. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan
perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Yang dari Dr. Audi Ruskandi ya. Oh iya, benar. Jadi saya melihat tadi kesaksiannya luar biasa ya, bagaimana pengalaman saat menghadapi COVID-19 dan juga tadi lagu pujian dari Anak yang pertama ya Kak ya? wah iya luar Iya, biasa ya. yang pertama. Penyanyi juga berarti ya. Ini yang dokter ini berarti yang terpapar pertama ya Kak waktu lagi Iya, kelas. iya dia yang nularin. Luar Tapi biasa. luar biasa ya, maksudnya punya talenta menyanyi juga loh Kak. Wah, hebat Puji sekali. Tuhan. Kita sangat merasa terberkati ya. Ya, Dan sangat berterima kasih sekali karena keluarga Ruskandi sudah mau membagikan pengalamannya saat soal COVID-19 dan juga sudah memberikan satu lagi ujian ya, begitu luar biasa. pengalaman hidup ini menjadi Iya. satu kesaksian yang luar biasa. Benar. Jadi bagaimana Tuhan menyertai umat-umat percaya di saat-saat yang sedang sulit ya. Karena kita kan seperti yang dikatakan tadi kan, namanya orang sakit, itu pun pikiran juga akan mempengaruhi. Apalagi di lingkungan kita pada saat kita dengar, wah yang ini meninggal, atau yang ini drop, itu kan psikisnya juga diserang. Pastinya. Jadi memang luar biasa. Ada pengalaman yang sudah dibagikan di mana tetap berpegang pada firman Tuhan juga ya. Tetap selalu setia percaya bahwa Tuhan itu masih menyertai kita ya, masih menjaga kita, tetapi ya segala sesuatu kita berserah pada Tuhan ya. Luar biasa teman-teman. Baik, terima kasih sekali Kak. Kami dari AHM Channel mengucapkan terima kasih sekali. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk keluarga Andri Ruskandi, untuk kesempatannya untuk berhadir bersama-sama dengan kita, untuk membagikan satu kesaksian yang luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan menjadi bagian dari keluarga Ruskandi pada saat wabah COVID mendatangi mereka ya. Jadi luar biasa. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Ruskandi, semoga Tuhan selalu memberkati di dalam segala aspek kehidupan. Sampai jumpa, mungkin kita bisa bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang, mungkin dalam acara-acara yang berbeda. Baik. Sampai kita bertemu Terima lagi kasih. dalam pertemuan kita. Iya. Baik, kami dari AHM Channel, kami pamit undur diri. Sampai kita bertemu kembali dalam program kita Halo Apa Kabar di hari Minggu berikutnya dengan segmen yang baru lagi dalam Inspiring Story bersama saya Ricky Gerungan dan sahabat saya Rinaldo Bernardus. Sampai kita ketemu minggu depan, AHM Channel, I will go.